Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus kita pupuk dengan menguatkan ketakwaan, yakni senantiasa patuh kepada perintahnya dan takut melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna takwa sendiri yaitu imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Ketakwaan ini juga yang akan menjadi panduan kita dalam mengarungi dinamika kehidupan yang semakin kompleks di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Cepat dan pesatnya perubahan zaman ini bukan hanya memberikan dampak positif berupa kemudahan dalam berbagai aktivitas kehidupan, namun juga menyelipkan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Di antara dampak negatif yang muncul adalah banjirnya informasi, baik itu informasi yang benar ataupun informasi yang tidak benar atau yang terkenal dengan istilah hoax. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, informasi yang masuk melalui berbagai media, khususnya melalui internet dan media sosial, harus benar-benar diseleksi secara cermat. Pasalnya, informasi yang bertebaran di media sosial tersebut memiliki dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa informasi yang berasal dari media sosial yang terlihat baik belum tentu benar, yang benar belum tentu bermanfaat, dan yang bermanfaat pun belum tentu cocok untuk disebar-sebarkan atau dibagikan ke ranah publik. Semua berita yang masuk ke dalam handphone khususnya harus kita pilah dan pilih, sekaligus tidak boleh langsung menyebarkannya. Perlu dilakukan verifikasi atau tabayyun dan dipastikan kebenaran serta manfaatnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti hal-hal yang baik saja dari informasi-informasi yang banyak berseliweran di sekitar kita. Jangan sampai apapun yang datang di handphone kita yang terlihat cocok atau mendekati kebenaran ataupun seolah-olah itu benar, namun bisa jadi menyudutkan orang lain karena mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan oleh penyebar utamanya. Bisa jadi sudah dipotong-potong informasi ini yang akhirnya apapun maksud tujuan tidak tersampaikan. Maka haruslah kita benar-benar teliti dengan seksama. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax atau penyebar berita bohong atau berita palsu, atau menjadi penyebar fitnah, atau bahkan bisa jadi hanya penyebar pergunjingan yang nantinya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Allah Ta'ala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak diperbolehkan terburu-buru dalam menyimpulkan suatu, khususnya menyimpulkan informasi yang ada di media sosial. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, sangat sulit untuk membedakan antara yang hak atau yang benar dengan yang hoax atau salah. Perlu dipastikan beberapa aspek yang bisa memandu kita untuk mengetahui apakah informasi yang beredar tersebut benar atau salah, layak disebarkan atau tidak. Aspek dalam mengklarifikasi sebuah informasi juga sudah dicontohkan oleh para ulama ahli hadis, dan dengan memastikan beberapa aspek, di antaranya adalah kebenaran dan kepercayaan sumber informasi atau sanad dan perawinya. Selanjutnya penting juga untuk memastikan kebenaran konten atau matannya, kemudian kesesuaian konteks, tempat dan waktu, serta latar belakang saat informasi tersebut didapatkan juga penting untuk diperhatikan. Al-Quran juga sudah memberi panduan untuk kita senantiasa melakukan tabayyun atau klarifikasi sebelum kita menyimpulkan dan meyakini sebuah informasi. Dalam hal ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu. Perlu konfirmasi dan klarifikasi pada sebuah informasi agar tidak memberi dampak negatif dalam kehidupan. Surat Al-Hujurat ayat 6 ini mengikatkan bahwa jika kita terburu-buru mempercayai berita yang tidak jelas, maka akan bisa menimpakan musibah bagi diri sendiri dan orang lain, yang pada akhirnya hanya akan memunculkan penyesalan terhadap apa yang kita lakukan. Sudah banyak contoh kejadian saat ini akibat kecerobohan dalam membuat dan membagikan konten informasi di media sosial. Banyak pihak yang menyesal karena bermasalah dan harus berurusan dengan proses hukum akibat dilaporkan pihak yang dirugikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk waspada dan berhati-hati dalam menerima informasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Ketidakhati-hatian kita dalam memproduksi atau memahami dan menyebarkan informasi di media sosial juga bisa berdampak pada munculnya masalah baru seperti fitnah, ujaran kebencian, menggunjing, dan juga berburuk sangka. Padahal perbuatan-perbuatan ini merupakan hal yang dilarang dan disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'dadz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat,
lagi Maha Penyayang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki hidup di tengah derasnya arus informasi ini. Semoga kita juga senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semoga pula kita selalu mendapatkan perlindungan Allah untuk senantiasa menjaga lisan dan tangan kita agar tidak mudah menyebarkan berita-berita yang tidak layak atau mungkin terlihat benar namun berakibat tidak baik. Bisa jadi menghujat atau mengolok-olok orang lain yang bisa jadi mereka adalah orang-orang yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita sangat hati-hati. Kita sebagai orang awam tidak perlu kita mencampuri urusan-urusan orang-orang yang mempunyai ilmu. Semoga kita semua kelak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.